Saya aktivis tetap sampai sekarang. Oh ya, jiwanya, tapi nggak pernah turun jalan. Enggak, saya aktivis itu tidak harus turun jalan. Oh gitu ya. Tetapi bukan sedikit, beralih ke yang lebih besar lagi, kayak Lumbung, Bangkalan dan Madura khususnya. Pak Dasuki, di saya bisa sambil minum ya? Saya silakan. Saya temani. Pak Dasuki, Pak Dasuki meskipun sekarang tidak turun langsung menjadi aktivis, tapi Pak Dasuki kan aktif mengikuti, melihat, memperhatikan, membaca perkembangan politik gitu kan, khususnya di Bangkalan dan Madura. Pak Dasuki melihat ada perbedaan nggak antara tahun periode 2003 sampai 2009 sampai sekarang ini, baik di dunia aktivis atau memang keberadaan dari perjalanan pemerintahan di Kabupaten Bangkalan khususnya? Ya, begini Bung Aliman ya, saya aktivis tetap sampai sekarang. Oh ya, jiwanya, tapi nggak pernah turun jalan. Enggak, saya aktivis itu tidak harus turun jalan. Oh gitu ya. Tetapi bagaimana bermanfaatkan itu, melakukan sesuatu yang manfaat. Betul. Saya pendiri G25 Indonesia dan ya sampai sekarang dengan secara swadaya bisa memberikan bantuan perubahan tentang pendidikan dan usaha mikro warga tidak mampu. G25 Indonesia. Coba itu di biar masyarakat netizen paham tentang makhluk G25 Indonesia. Silakan, G25 Indonesia. Jadi apa itu? G25 Indonesia ini adalah gerakan minimal 25.000. Gerakan minimal 25.000. G25 Indonesia. Dan di sini ini adalah siapapun sangat terbuka, lintas organisasi, lintas suku, lintas agama dan segala macam gitu ya. Bagaimana ketika kita ngomong Indonesia ya gotong royong ya di sini. Gitu. Kalau saya dikatakan sebagai penganut ajaran Soekarno, gitu. Ya, itulah bentuk aktualisasinya ini dari gitu. Teori itu. Jadi G25 Indonesia. Jadi bidikan kita sesungguhnya satu, kita ingin menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan tanpa harus berharap banyak terhadap pemerintah. Gitu ya. Jadi ini murni adalah dana swadaya dan kita kelola dengan sangat transparan. Tidak ada satu rupiah pun yang hilang. Bahkan untuk biaya operasional kita keluarkan dari kantong kita masing-masing. Itu dari semua pengurus itu. Ya. Itu tersentral pada saat apa sudah cabang-cabang? Enggak. Jadi ada beberapa wilayah sebetulnya yang minta, tetapi kita berpikirnya sederhana. Semakin tumbuh banyak gerakan-gerakan semacam ini akan semakin bagus. Tidak harus ke G25. Bung Aliman bikin gerakan sosial yang serupa, bahkan tidak ada persoalan, apalagi berbeda, serupa pun tidak ada persoalan. Artinya manfaat itu bagaimana pada akhirnya sebesar-besarnya diperuntukkan untuk masyarakat. Arti dari aktualisasi dari sistem gotong royong itu diwujudkan oleh Pak Dasuki dalam membentuk G25 Indonesia. Dan itu yang apa namanya mengoperasikan itu Pak Dasuki sendiri. Iya, dan teman-teman relawan. Iya. Dan itu kalau tadi yang menjelaskan adalah lintas agama, lintas lintas kelompok dan macamnya, berbasis digital apa gimana? Tidak, jadi memang kita akan mengarah ke sana. Jadi memang satu lewat jaringan teman ke teman, Mas gitu ya. Saya kenal Pak Aliman, ya barangkali juga Pak Aliman nanti akan menjadi donatur juga. Oh gitu, yang 25.000 itu? Yang minimal 25.000. Minimal gitu ya? Minimal. Artinya kita tidak nolak kalau sanrasan secara kelembagaan nanti akan nyumbang minimal 25.000 kan? Minimal 500 atau berapa gitu. Dan itu kita buka secara transparan, satu di grup WA, di grup Facebook, di YouTube gitu loh. Proses realisasinya juga kita coba ini. Selama ini itu sudah sejak berapa tahun? 1,5 tahun yang lalu. Mulai sekarang. Iya. Sudah terakumulasi berapa kira-kira jariah dari masyarakat relawan itu? Sehitungan pasti sebetulnya memang saya belum pernah menjumlah, tetapi rata-rata yang kita dapatkan setiap bulan itu dari 3 juta sampai 7 juta per bulan. Kecil karena ini memang receh. Nggak, gitu. per bulan. Per bulan. Ya banyak kok. Saya mengatakan receh gini karena saya ingin memberikan contoh tidak hanya kepada teman-teman secara personal gitu. Kalau umpamanya dana APBD di sebuah pemerintahan di Bangkalan, di Sampang dan di daerah-daerah yang lain
bentuk pengelolaannya tepat sasaran seperti ini melalui proses identifikasi yang tepat juga dan pada akhirnya diputuskan bahwa orang itu berhak karena kualifikasi tadi itu ya. Dan tidak seremonial saja gitu ya. Tidak wah dalam seremonial, tapi ompong secara fungsional gitu. Itu ya. Karena yang kita bantu rata-rata insya Allah 85% itu berjalan semuanya. Terdata ya? Terdata. Yang dibantu terdata juga kan? Terdata. Jadi memang tidak saya katakan receh karena sifatnya ini pemberdayaan, no charity. Kita tidak memberikan bantuan yang sekali habis. Dan ini kita dampingi Bung Aliman. Wah, luar biasa ini. Kita dampingin gitu. Jadi kalau ada program pendampingan itu kan programnya pemerintah. Nah, ini murni dari kita sendiri. Ternyata sistem gotong royongnya Bung Karno ini luar biasa kalau betul. Seharusnya ini disadari sejak lama kan. Nah, selama ini kan yang kita dengar hanya sebatas wacana gotong royong, tapi ketika diwujudkan dalam sebuah program, ini ada sebuah kekuatan yang luar biasa, power yang luar biasa dan tidak kalah powernya dengan pemerintah daerah kayaknya. Meskipun secara nominal memang receh menurut bahasanya Pak Dasuki, tapi ini kan luar biasa Pak Dasuki. Saya mengatakan begitu karena saya sempat ketemu dengan Pak Kadis Sosial ya kemarin itu dan saya mengatakan saya ingin bersinergi dalam artian bahwa saya katakan bersinergi begini. Ketika ngomong pendidikan, ada orang anak orang tidak mampu. Putus sekolah dia ingin kuliah gitu loh. Ya mungkin kita belum bisa membiayaikan. Dia harus punya KIP kuliah toh gitu. Maka saya ingin ada jalur paling tidak rekomendasi itu bisa kita pertimbangkan. Kalau bisa di-approve langsung oleh Dinas Sosial untuk dimasukkan ke data di TKS. Itu harapan kita gitu loh ya. Walaupun kita tidak juga maksa. Karena kita bersinergi. Iya, bersinergi gitu loh kan. Karena begini, ada beberapa termasuk Trunojoyo kan sudah menawarkan kerjasama MUI bahkan dengan kita ya UTM gitu ya luar biasa ini. Untuk melakukan proses pendampingan bahwa ketika rekom dari kita karena ya kualifikasi kita akan ketat gitu ya bahwa memang pemetik manfaat itu benar-benar yang memang berhak dan betul-betul layak untuk dibantu, layak dan memenuhi kualifikasi gitu kan. Maka Pak Rektor itu mengatakan silakan ayo kapan kita tanda tangan MOU itu gitu. Luar biasa. Itu ya. Pak Rektor ini memang luar biasa. Itu yang pertama. Yang memang kader PMI ini. Ini. Terus yang kedua, Pak Rektor itu juga mengatakan seperti ini. MOU itu tidak terbatas itu. Dan kita menimpali bahwa bentuk pendampingan terhadap usaha super mikro warga tidak mampu itu pun juga kalau bisa ya ada pendampingan juga dari Fakultas Ekonomi jurusan Kewirausahaan dan kerjasama dengan G25 iya dan beliau menyanggupi itu. Ayo kapan kita ditantang malahan kan sebetulnya kan begitu. Kalau beliau itu kalau urusan masalah hati tidak ada yang saya percaya. Pak Dasuki, konsep gotong royong yang diwujudkan oleh Pak Dasuki ini betul-betul powernya luar biasa. Kalau dilakukan oleh orang-orang relawan, sifatnya relawan itu kalau dalam istilah PMI bukan Gemedi ya. Kalau Gemedi kan relawan. Kalau PMI ini mukhlisin namanya. Kalau dikerjakan dan dilakukan oleh para relawan dan para mukhlisin, ini powernya luar biasa karena memang jiwanya jiwa membantu. Kalau di program yang ada di pemerintahan, diakui atau tidak, jiwa aktivisnya Pak Dasuki akan mengatakan ada potensial penyalahgunaan dan macamnya kan gitu, sehingga energi powernya untuk bagaimana membantu orang itu justru banyak yang tidak terasa kan begitu Pak Dasuki. Ini salah satu bentuk dari bagaimana konsep Bung Karno tentang gotong royong ini sangat luar biasa kan gitu. Bukan? Enggak, jadi mungkin saya netralisir aja Bung Aliman biar tidak akhirnya menjadi parsial juga ya atau akhirnya menjadi tarikan-tarikan. Ya udahlah jangan ditarik-tarik lah. Enggak, jadi kalau secara umum kita ingin mengatakan ini adalah gerakan berbagi. Kalau ya mungkin secara agama orang mengatakan ini gerakan sedekah gitu. Yang dikelola secara bergotong royong dan mutlak 100% masuk ke pemetik manfaat. Jadi ini ada cerita dan ini di kalangan teman-teman relawan ini paham semua. Bahkan ada ini kan lintas ya, saya katakan lintas tadi ada teman Ibnu PMI, HMI PMI gitu ya. Ada kebetulan teman Ibnu gitu. Karena memang kita tidak menyediakan biaya bensin dan segala macam.
ketika kita mengawal realisasi program pada saat itu dia kehabisan bensin. Ya sudah berarti di tengah jalan karena uang di kantongnya juga tidak ada dia. Teman Ibnu orang Soca dan ya tanpa saya harus sebutkan namanya gitu loh ya. Oke. Saya meskipun sampai hari ini masih belum terdaftar sebagai relawan di G25 Indonesia. Saya secara pribadi dan juga keluarga saya istri saya bukan saya. Siap. Istri saya juga ada yang seirama dengan ini. Cuma tidak per bulanan tapi per mingguan Jumatan. Ada banyak Bung Aliman. Jadi begini, kita tidak harus di G25 saya katakan. Ada gerakan air setiap Jumat, ada gerakan nasi bungkus setiap Jumat. Ada di masjid bagi-bagi secara sembunyi-sembunyi. Ada yang begitu, kita melihat. Intinya kita bagaimana menebar jariah, menebar manfaat terhadap orang kan gitu. Itu.